Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, ada banyak sekali cara untuk kita menyalurkan hobi. Salah satunya dengan memelihara burung. Untuk itu, kali ini saya sedang bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Ranto Naki sebagai penasehat komunitas dari pecinta burung perkutut. Kemudian ada Bapak Ahmad Rizak sebagai Ketua Komunitas Pecinta Burung Perkutut. Untuk itu yang pertama saya ke Bapak Ranto Naki dulu ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk awal mula bagaimana bisa komunitas pecinta burung perkutut ini ada awal mulanya. Oke, terima kasih. Memang di Gorontalo ini pencinta-pencinta perkutut itu banyak tapi belum terorganisir. Nah sekarang dengan adanya ini pencinta perkutut Gorontalo kami ini sudah membentuk. Dan awalnya kami itu memang hanya pemelihara burung tapi tidak terorganisir. Ya. Dengan adanya ini pencinta ini kami mulai mensosialisasikan dengan melaksanakan gantangan-gantangan. Tapi kami membentuk dulu pengurus. Dan alhamdulillah Bapak ini adalah sebagai ketuanya dan saya dipercaya karena saya sebagai senior untuk menjadi penasihat. Tapi dengan luangnya waktu kami tetap mensosialisasikan. Ini masih tahap sosialisasi tentang pencinta perkutut ini. Kami masih terbatas anggota, tapi ini sudah mulai menjalar, sudah ada ke atau sana sudah ada yang komunitas-komunitas. Ya. Insya Allah ini dengan adanya kami sebagai pengurus dengan ini sosialisasinya setiap 2 minggu sekali kami melakukan gantangan. Tapi dalam tahap sosialisasi untuk menghimpun banyak pencinta perkutut. Tapi mereka itu tidak tahu mau kemana. Sehingga dengan adanya ini komunitas, dengan ini yang pengurus-pengurus ini, kami melakukan itu dengan tujuan menghimpun anggota. Dan mungkin sekarang ini sudah sekitar 50 anggotanya. Iya. Tapi memang kalau kita berbicara tentang perkutut itu butuh kesabaran. Karena ketika kita mendapatkan ini nanti sementara akan dijelaskan bagaimana cara pemeliharaannya. Tapi butuh kesabaran. Minimal kami itu 2 tahun baru bisa mendapatkan perkutut yang bisa gacor namanya. Kalau istilah kami gacor. Iya. Tapi kalau kalau di Gorontalo sendiri sejak tahun berapa kira-kira ada mulai muncul ini pecinta-pecinta perkutut ini? Sejak dengan adanya COVID ini sudah ada ya. Karena kami itu paling banyak kan sudah di rumah. Jadi kami cuma bermain dengan burung. Iya, tidak ada aktivitas di luar. Iya. Tapi kalau memang sebelum ini, kalau Pak Ketua ini, sejak beliau ini pindah ke Gorontalo ini, memang nanti sebentar akan dijelaskan bahwa beliau ini memang dari dulunya. Iya. Bukan saja hanya pencinta, tapi bagaimana cara menangkap burung, bagaimana ini perkutut ini, sehingga ini banyak yang ada di sini ini, beliau yang sudah lebih tahu. Kalau kami ini dari awal penggembira dulu, baru pengikut, dan sekarang pencinta. Jadi memang ada level-levelnya. Ya, ada level-level. Tidak langsung jadi pecinta. Tidak. Iya. Ada dia punya. Iya. Kemudian selanjutnya saya beralih ke Bapak Rizak ya. Bapak kan sebagai ketua komunitas dari pecinta burung perkutut di Gorontalo begitu. Nah, saya sebetulnya sangat penasaran, kenapa harus burung perkutut dari sekian banyak jenis burung-burung itu, Pak? Baik, terima kasih. Kalau katakan pencinta perkutut, sebenarnya untuk penghobi ini atau pencinta burung ini berbagai macam, berbagai macam jenis hobi ya, burung. Ada yang kicau, ada yang perkutut. Dan di kita ini kan memang ada yang memang khusus, ya memang perkutut, ya. Ada juga memang yang khusus dia mencintainya burung kicau dan burung-burung lain dan jenis-jenis unggas yang lain. Nah itu untuk kita di perkutut. Makanya perkutut ini di Gorontalo saya ditunjuk sebagai ketua. Ya kita wadahi ini untuk para pencinta perkutut ini. Tapi apa bedanya Pak burung kicau dengan burung perkutut? Apakah burung perkutut itu tidak berkicau? Kalau burung perkutut itu bukan katakan kicau, di situ anggungan. Karena burung anggungan ya. Kalau kicau yang ngoceh ya. Jadi burung ocehan. Kalau perkutut itu burung anggungan.
Jadi beda dari jenis suara dari ininya sudah beda. Kalau Bapak sendiri sebagai pecinta dari burung perkutut, selama ini dalam proses pemeliharaannya apa saja kira-kira kendala dari memelihara burung perkutut ini? Tentunya yang banyak kendala ya untuk perkutut. Ada kendalanya. Yang pertama dari awal-awal itu kita di sini kan perkutut ini kan bukan cuma satu jenis perkutut. Ada yang lokal, ada yang Bangkok, ada pun itu pun terbagi berbagai kriteria. Kendalanya di sini yang pertama tentunya kalau untuk lokal ini kita ngambilnya dari alam, ya ngambil dari alam. Jadi dia butuh proses, ya butuh waktu untuk menjadikan satu burung itu dia bisa mapan, bisa katanya tadi gacor, bisa manggung. Nah, itu. Kemudian kendala yang lainnya dari segi pakan dari awal-awalnya dulu kita memang susah untuk pakan, tapi sekarang sudah banyak. Kemudian kendalanya juga yang lain, para pencinta perkutut ini masih belum mau untuk bagaimana ya, belum masih enggan untuk bersama-sama kita untuk di dalam komunitas. Nah, ini untuk ya masalah kendala. Kalau untuk yang kendalanya banyak, kalau perlu saya bilang banyak sekali, termasuk bagaimana untuk mendapatkannya. Kadang-kadang kita mendatangkan dari luar daerah, butuh waktu, butuh biayanya dari sana, terutama untuk perkutut-perkutut untuk dalam taraf lomba, yaitu yang terah lomba, yang jenis-jenis Bangkok itu kita harus mendatangkan dari luar daerah, dari Pulau Jawa. Nah, itu termasuk kendalanya. Karena kendalanya lagi kan butuh dalam pengirimannya harus melalui karantinanya, harus lolos di mungkin kesehatannya. Nah, itu. Berarti tidak serta-merta mau beli terus langsung dikasih, tapi memang ada prosesnya, harus ada karantina ya. Ada karantina. Kira-kira proses karantina itu supaya apa? Untuk mencegah penyakit dan lain sebagainya? Ya tentunya itu kan burung ini kan ada termasuk itu penyebaran penyakit. Ada daerah tertentu yang tidak boleh masuk burung maupun binatang yang hewan-hewan lain. Jadi kadang-kadang dibatasi itu. Karena apalagi sebelumnya sempat ada wabah yang namanya flu burung. Ya kan? Ada flu burung, kemudian jenis-jenis penyakit unggas yang lain. Tentunya mungkin untuk penyakit unggas yang lain tapi dibawa oleh burung itu. Makanya harus ketat sekali melalui karantina itu. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak sebagai ketua komunitas, untuk masuk di komunitas ini sendiri bagaimana sih caranya, Pak? Kalau untuk masuk komunitas, yang pertama kita memang benar-benar hobi dulu, ya. Tentunya hobi. Kalau tidak hobi, kalau cuma sekedar ikut-ikutan lebih tidak usah. Karena ini kan di hobi ini kan kita kan meluangkan waktu, biaya, betul-betul mencintai itu burung. Karena perawatannya kan butuh hati di situ dalam untuk merawat burung ini. Kemudian kalau untuk kita masuk di komunitas ini sebenarnya tidak ada yang sulit. Kami welcome kepada siapa saja masyarakat luas yang ada di Gorontalo ini yang benar-benar hobi, tidak sekedar ikut-ikutan. Mari kita untuk sama-sama kita bergabung di komunitas dalam rangka untuk melestarikan, termasuk dalam ini budaya, termasuk ini melestarikan adanya burung perkutut. Yang paling utama harus benar-benar cinta ya, Pak. Iya, benar-benar cinta dulu. Mungkin setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana proses pemeliharaan dan berserta biaya-biayanya. Tapi jangan dulu kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih dengan dua narasumber, Bapak Ranto dan Bapak Rizak. Saya beralih lagi kepada Bapak Ranto sebagai orang yang kira-kira sudah lama bergelut di dunia komunitas pecinta burung perkutut ini. Kira-kira Pak, selama berada dalam komunitas ini, untuk pemeliharaan dari burung perkutut itu sendiri, apakah ada cara-cara tersendiri, Pak? Oke, terima kasih. Memang cukup banyak juga dalam cara-cara yang harus kita tempuh dalam pemeliharaan perkutut, terutama perlakuan. Kita perlakukan bahwa kita mencintai itu,
kita lakukan pendekatan dengan perkutut ini. Kemudian yang berikut, supaya kita lebih dikenal oleh burung itu, maka saya mungkin 2 hari sekali, dan itu juga saya pelajari di YouTube, bahwa untuk supaya kita dekat dengan perkutut itu, kita mandikan. Oh ya. Jadi kita mandikan, kemudian kita elus-elus. Artinya perkutut itu akan dekat dengan kita. Nah, ada kalau perkutut yang saya sudah pelihara sekarang, ketika melihat saya dia sudah mulai ini. Itu berarti sudah terjadi interaksi antara saya dengan peliharaan saya. Itu yang selalu yang kami lakukan. Dan itu harus dilakukan oleh setiap pencinta perkutut. Kemudian yang berikut, kita sabar. Ini perkutut ini, ketika kita gantang di satu tempat, dia bunyi terus. Ketika kita pindahkan, dia tidak sekali-sekali dia tidak akan bunyi. Dan itu sifatnya perkutut. Kecuali perkutut yang memang sudah mapan. Kalau apalagi perkutut yang baru umurnya baru setahun sampai 2 tahun pun masih dapat sudah 2 tahun ke atas, berarti perkutut itu sudah mulai menyatu dengan pemiliknya. Itu yang selalu kami barangkali itu. Iya, berarti secara langsung berarti burung perkutut memang punya perasaan untuk pecintanya ya, tapi dengan cara harus dimandikan. Apakah kalau memandikan burung harus setiap hari, Pak? Dalam aturannya itu mungkin seminggu sekali bisa. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali bisa. Tapi dalam perlakuan untuk kita memandikan itu kita harus lulus juga. Kalau perlu kita ngomong, dipanggil namanya. Oh, ada nama, Pak? Ada nama. Oh. Jadi perkutut itu, semua ini perkutut yang kami pelihara itu ada namanya. Salah satunya siapa namanya, Pak? Misalnya kalau milik saya itu Petro. Petro, Ya, Petro. Dia warna putih. Nanti saya akan, ketika saya dari dalam rumah, Petro, langsung dia nyaut. Oh, dia itu paham berarti Petro nama dia. Namanya. Iya. Itu wajib. Wajib setiap pencinta perkutut itu memberi nama. Di sini juga ada, kalau di belakang saya itu ada yang pemilik Borneo. Borneo. Ya. Dan itu burung itu memang gacor juga, Borneo. Ya, jadi begitu. Ketika dia sudah digantangkan, kita panggil namanya, dia nyaut itu. Nah, itu interaksi antara pemilik dengan yang apa yang kita pelihara. Itu karakter perkutut. Tapi kalau misalnya di Gorontalo sendiri belum ada ya untuk pengadaan burung perkutut langsung yang ada di Gorontalo, kayak peternakan begitu? Ada ya? Kayak di sini ada. Oh iya. Di sini ada. Ini ada di samping kanan saya, ini ada peternakan. Jadi dikawinkan dan hasilnya sudah ada. Sudah ada. Ya. Cuma untuk pencinta perkutut yang bisa memahami bagaimana itu hasil daripada peternakan Gorontalo, tapi orang itu lebih banyak memilih yang kiriman dari luar daerah karena nama. Padahal di kita sudah ada. Iya, karena kalau saya beralih ya ke Bapak Rizak, karena tadi Bapak Rizak sebelumnya sempat bilang kalau ada beberapa burung yang didatangkan dari Surabaya. Begitu, makanya sempat berpikir bahwa mungkin di sini tidak punya peternakannya. Kalau misalnya mendatangkan dari Surabaya, alasannya apakah memang cuma karena untuk nama saja? Baik, kalau untuk perkutut ya seperti itu ada yang datangkan dari luar daerah, tentunya kita harapannya mendapatkan kualitas yang terbaik. Oh iya. Kualitas di situ, karena di sana sudah boleh dikatakan sudah menjadi satu komoditas lah, atau menjadi satu usaha di sana. Kemudian komunitas di sana memang sudah terwadahi dengan baik, sehingganya para peternak berlomba-lomba memproduksi atau beternak untuk mendapatkan perkutut-perkutut yang berkualitas di lomba. Ya, seperti itu. Makanya terkadang kita mendatangkan dari luar daerah. Harapannya kita nantinya di sini juga akan mendapat burung-burung yang nanti hasil branding ya. Mungkin dari luar dari Jawa sana di branding dengan yang ada perkutut lokal di sini. Nanti mungkin menciptakan kualitas perkutut yang baik untuk nantinya untuk bisa diikutkan dalam lomba. Iya, kalau misalnya tadi Bapak Ranto namanya Petro ya. Kalau Bapak Rizak namanya siapa? Kalau di sini lebih dikenal di sini Dubar. Dubar. Dubar itu Beat Farm. Kita di sini namakan di Dubar Beat Farm, peternakan burung.
kita senama Dubai. Iya. Kalau misalnya pakannya sendiri dari mana, Pak? Kalau pakannya, alhamdulillah di sini sudah ada. Pet shop di sini sudah banyak menyediakan atau menjual pakan burung. Itu pun masih didatangkan dari luar daerah, dari Jawa lebih banyak. Oh iya. Kalau hasil produk para petani sini belum. Tapi tidak ada yang khusus untuk burung perkutut kayak makanannya bisa dimakan untuk semua jenis burung begitu? Kalau untuk jenis perkutut ini kan makan biji-bijian. 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 Lain dengan kicau. Kicau itu dia makannya serangga, Iya. dari ulat, ada yang jangkrik. Kalau perkutut biji-bijian. Dan di kita juga, alhamdulillah di sini ada jagung, yaitu kita gunakan untuk jadi pakan burung. Iya. Tapi Pak, untuk komunitas pecinta burung perkutut sendiri di Gorontalo, sudah berapa kali ikut event, Pak? Kalau untuk kita di sini, kita kan dari awalnya terbentuk ini, kita baru berupa latihan bersama. Ya. Kalau event-event yang melibatkan para penghobi dari luar itu belum. Kita baru untuk menjaring para pencinta ini masuk dalam komunitas dengan mengadakan 2 pekan sekali, itu latihan bersama untuk lomba perkutut. Kalau lombanya itu seperti apa? Kicaunya kah atau? Kalau lombanya jelas kita dengarkan anggungannya, Suaranya. anggungannya. Kalau kita di sini penilaiannya belum ke taraf penilaian alunan. Belum berdasarkan jenis atau berdasarkan umur dari burung itu atau piikan. Kita baru, karena kita lebih banyak ke lokal, kita belum main di Bangkok perkutut yang untuk lomba, kita masih perkutut lokal, jadi kita hanya menilainya dari berapa kali dia berbunyi dalam waktu yang kita tentukan. Iya, jadi sebetulnya ini sangat menarik ya, bahwa ternyata hobi itu bukan cuma hobi sepeda, atau ternyata burung juga bisa dijadikan hobi. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang sangkar burung dan lain sebagainya, tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih dengan 2 narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Ranto dan Bapak Rizak. Saya beralih dulu ke Bapak Rizak ya. Soal burung-burung ini kan kalau misalnya di event atau misalnya saat ini di tempat burung ini ada ditaruh di dalam sangkar. Untuk sangkarnya sendiri itu bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Apakah memang khusus untuk kalau beli burung sudah ada sangkarnya atau bagaimana, Pak? Baik, untuk sangkar ya, jadi kita cerita sangkar. Sangkar ini berbagai macam sangkar. Jadi kalau untuk sangkar perkutut itu sebenarnya beda dengan yang sangkar kicau. Kalau sangkar perkutut yang memenuhi standar itu seperti yang kita lihat ini yang mempunyai kubah. Tapi untuk saat ini kita belum menerapkan itu di sini karena memang kita baru mengumpulkan para pencinta ini. Untuk mendapatkan sangkar pun kita harus yang bagus itu, yang memang kualitas khusus untuk lomba itu kita harus mendatangkan tetap dari Pulau Jawa. Tetap dari Kalau Jawa. untuk produk sini masih sangkar-sangkar biasa saja yang boleh dikatakan hanya untuk kicau, itu pun kualitasnya belum memenuhi syarat untuk diikutkan dalam atau dipakai dalam kegiatan lomba. Tapi kalau misalnya untuk jual beli burung perkutut ini kisaran harganya sampai berapa, Pak? Kalau untuk pasaran sangkar dilihat dari model dan jenisnya, dari produk mana. Yang paling termurah itu dia sekitar 50 ribuan ada, bahkan jutaan, puluhan juta Jutaan ada. juga ada. Bahkan yang termahal itu sampai 25 juta ada untuk sangkar perkutut saja. Kalau di kita Gorontalo ini kan belum terjangkau kalau dilihat dari daya beli para pencinta ini kan masih standar-standar. Karena kita juga menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang ada di sini, para pencinta. Sehingga kita datangkan yang terjangkau, bukan murahan tidak, tapi murah meriah lah, tapi bisa dijangkau oleh para pencinta. Iya. Kalau burungnya sendiri harganya berapa? Kalau kisaran burung ini kan relatif ya. Jadi kalau mau dilihat, kalau untuk lokal di kita ini lokal itu kalau ombyokan yang dijual umum di pasar itu 10 ribuan.
per ekor. 10.000. Bahkan diambil grosiran itu sekitar 8.000 atau 7.500 per ekor. Namun demikian kalau memang burung itu kita ambil dari Om Bioka dibeli pasar, tapi dalam perawatannya bagus, perlakuannya bagus, settingannya bagus, tentunya dia akan menghasilkan suara yang akan bagus juga yang kita harapkan. Nantinya ketika burung itu sudah mengikuti lomba, ya sudah sampai di lomba, sudah berapa kali juara, tentunya nilainya akan naik. Ya, Iya. Mungkin tadinya 10.000 bisa bahkan jutaan harganya. Nah, Seperti itu. kalau nah ini untuk kualitas dari anggunan burung itu sendiri dilihat dari apa, Pak? Kualitas burung tentunya dari fisik ya, secara fisiknya, kemudian dari suaranya. Jenis perkutut itu dia dari suaranya. Kita jadi burung perkutut ini kita bukan beli burungnya. Jadi suaranya. Suaranya ya. Suaranya, kalau suaranya ya kita nilai baik dan memenuhi syarat untuk diikutkan lomba, tentunya nilainya juga bagus. Berarti burung perkutut ini 11-12 dengan penyanyi yang dilihat suaranya begitu. Jadi bukan burungnya. Kita Iya. bukan beli burungnya, jadi suaranya. Iya. Saya beralih ke Bapak Aranto lagi ya. Mungkin sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pecinta burung, mungkin ada harapan untuk komunitas pecinta burung perkutut di Gorontalo gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Memang kami ini di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan tadi masih taraf latihan yang terutama itu latihan untuk perkutut. Jadi kita bawa kegantangan itu hanya untuk melatih dulu burung. Belum harus mencari yang juara, belum sampai di situ. Kemudian yang berikut, kami mengharapkan kepada masyarakat, terutama para pencinta burung, mari kita sama-sama bergabung di komunitas kami. Dan ini tidak ada syaratnya. Ya. Bahkan kami bisa memberikan rangsangan Ya. apabila dia ini kami bisa beri bantuan burungnya apa bisa kami. Yang penting dia bergabung dan ada kemauan. Ya. Ada kemauan. Tapi kalau kita sudah berapa orang pengalaman yang kami sudah rangsang berikan perkututnya, diberikan bahkan Pak Ketua sudah memberikan sangkar. Jadi ini untuk merangsang anggota supaya ikut sama-sama. Ya. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada, itu akan sulit. Kami rangkul. Iya. Jadi harapan kami kepada para pencinta yang ingin bergabung dengan kami, silakan, pintu terbuka. Dan di sini adalah markas kami di Dubar ini. Ya. Markas kami, tempat kami bertumpu, dan di sini juga sudah tersedia berbagai macam jenis burung perkutut. Ya silakan, seperti disampaikan juga, ini kalau berbicara tentang perkutut di alam ini cukup banyak. Bahkan ada yang 5.000-an, 8.000-an. Tapi untuk seperti tadi saya sampaikan bahwa kita menjual bukan burungnya, tapi suaranya. Hingga sulit untuk yang ingin bergabung ini untuk mencari itu. Ya. Kalau mencari yang kualitas terbaik itu cari yang suaranya yang bagus. Tapi kalau mencari hanya perkututnya, bahkan kami berikan, jangan dijual, kami berikan. Yang Ya. penting mau dulu. Iya, Oke? iya. Barangkali itu. Iya. dari kami. Bapak Rizak, sebelum mungkin ke harapan, saya ingin bertanya dulu. Pasti kalau pelihara burung tapi tetap ada pekerjaan kan? Kira-kira bagaimana cara membagi waktu perhatian antara burung dan juga pekerjaan? Kemudian apakah keluarga juga seperti istri misalnya mendukung juga hobi ini? Baik, kalau bicara hobi ini tentunya yang tadi awal saya sampaikan, pertama kita tentunya sudah mencintai hobi itu sendiri ya, karena memang di sini butuh waktu, butuh biaya, butuh waktu ya. Di sini lah mau bagi waktu. Ini hanya merupakan sampingan nih hobi kan. Ya dengan adanya hobi ini tentunya bagi saya tidak akan mengganggu pekerjaan saya sebagai aparat negara di sini. Iya. Jadi hobi ini tidak akan mengganggu kalau memang benar-benar itu sudah menjiwai burung ini. Kalau dari pihak keluarga, anak istri itu selama ini sudah mendukung. Iya, tapi bisa dipastikan rasa cinta ke istri lebih besar daripada ke burung ya Pak? Sudah pasti. Iya, sudah pasti. Terakhir Pak, mungkin harapannya untuk Ya, komunitas. baik untuk harapan, tadi saya sampaikan sebagian disampaikan oleh Pak Ranto tadi. Harapannya ya, sama, hampir kurang lebih sama dengan Pak Ranto. Cuma di sini kami mengharapkan pada para pencinta perkutut bukan cuma sekedar cinta saja, hanya hobi ikut-ikutan. Ya. Kalau memang hobi, benar-benar hobi, ya mari sama-sama kita wadahi dalam komunitas, tentunya nilainya positif ya. Selain ajang kita sebagai hobi, ini merupakan ajang silaturahmi antara
sesama pencinta burung perkutut. Kemudian harapan berikutnya kami ke depannya pencinta perkutut Gorontalo atau komunitas perkutut Gorontalo ini bisa dikenal oleh daerah-daerah tetangga bahwa di Gorontalo ini ada para pencinta perkutut, sehingga nantinya ketika ada event-event besar, harapan berikutnya pemerintah daerah ya, terutama yang ada di daerah Gorontalo bisa mendukung atau mewadahi lagi, memberikan support kepada kami para pencinta bukan cuma perkutut, di hobi-hobi yang lain pun demikian. Kalau perlu ada semacam satu tempat diberikan kepada kami para penghobi biar untuk bisa bersilaturahmi di situ, bersosialisasi antara sesama penghobi. Nah, itu kira-kira demikian. Terima kasih. Pak Ranto dan Bapak Rizak, terima kasih kesempatan dan waktunya yang diluangkan. Jadi saya juga bisa memahami tentang burung perkutut dan tentu saudara yang ada di rumah juga menambah pengetahuan saudara-saudara sekalian tentang jenis-jenis burung, apalagi burung perkutut. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.